Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau lahir di zaman kerajaan Banjar pada masa Sultan Tahlilullah di sebuah desa bernama Lokgabang, wilayah Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, pada malam Kamis jam 3 dini hari pada tanggal 15 Safar 1122 Hijriah atau bertepatan dengan 19 Maret 1710 Masehi. Kelahiran Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari membuat orang tua beliau bahagia, yaitu Abdullah dan Aminah, yang mana sepasang suami istri itu merindukan seorang anak. Mereka sebelumnya tadarruh, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai dzurriat, sampai masa akhirnya doa beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lahirnya Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ketika kehamilan Ibunda Aminah pada saat 6 bulan, sepasang suami istri dipertemukan oleh Allah sebuah malam yang sangat mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Sepasang suami istri tidak minta kekayaan, tidak minta tahta dan pangkat. Yang mereka minta pada malam yang mulia Lailatul Qadar, yaitu mereka minta adalah agar anak yang dikandung itu bila mana lahir nanti menjadi anak yang soleh, alim, dan lagi zahid. Jamaah haul yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tatkala Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari pada usia 8 tahun, akal beliau sempurna, terlihat beliau anak yang sangat jujur, patuh, dan taat kepada orang tua. Beliau sangat takzim kepada orang tua, dan beliau juga cerdas dan sopan. Keistimewaan ini terdengarlah oleh Sultan Banjar, dan pada saat itu Sultan Banjar pun tertarik untuk mengasuh dan memelihara Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari agar dapat memberikan pendidikan yang lebih tinggi. Permintaan Sultan dikabulkan oleh kedua orang tua beliau dengan baik dan ikhlas agar cita-cita mendapatkan anak yang alim dan zahid bisa menjadi kenyataan. Mereka pun rela berpisah dengan anak kesayangannya meskipun umur kurang lebih 8 tahun. Akhirnya Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari tinggal bersama Sultan Banjar. Pada saat umur beliau Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari kurang lebih 30 tahun, beliau dinikahkan oleh Sultan Banjar dengan wanita salihah, taat agama, bernama Tuan Baju. Tuan Baju ditinggalkan oleh Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari untuk menunaikan ibadah haji sekaligus menuntut ilmu. Selama 30 tahun menuntut ilmu atas biaya Kesultanan Banjar. Dan beliau semasa di Mekah dipercaya mengajar di Masjidil Haram. Adapun guru-guru beliau yang terkenal adalah Al-Alimul Allamah Syekh At-Tailah bin Ahmad Al-Azhari, dan yang kedua Al-Alimul Allamah Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurti, dan yang ketiga adalah Al-Arif Billah Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Beberapa waktu sebelum perpulangan dengan sahabat-sahabat beliau dipertemukan kembali oleh Allah dengan malam yang sangat mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Di saat itu Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari berdoa dengan khusyuk, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilimpahkan taufik dan hidayah serta ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat bagi dirinya dan juga keturunan beliau. Beberapa keramat-keramat wali Allah Subhanahu wa taala Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.
saat beliau berada di Makkatul Mukarramah, beliau bercerita tentang sebuah buah yang luar biasa, yang luarnya berduri namun buahnya terasa manis. Buah itu adalah buah durian. Lalu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menceritakan kepada gurunya. Lalu tampaklah seorang guru itu ingin merasakan buah tersebut. Lalu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menjulurkan tangannya ke belakang. Lalu pada saat itu atas izin Allah Subhanahu wa taala, beliau dapat mengambil buah durian dari belakang beliau lalu diberikan kepada gurunya. Adapun yang kedua, karamat beliau sewaktu beliau berada di Betawi, Jakarta, beliau berkunjung di masjid, antara lain adalah Masjid Pakojan dan Masjid Luar Batang. Beliau menyatakan bahwa kiblatnya salah. Kemudian setelah diminta buktinya oleh jamaah masjid, beliau acungkan tangannya ke arah kiblat yang tepat. Para hadirin dipersilahkan untuk melihat di celah-celah lubang tangan jubah beliau, dan para hadirin melihat dengan jelas itu adalah Makkatul Mukarramah atau Baitullah. Setelah kurang lebih 40 tahun beliau berdakwah, setelah pulang dari Mekah dan sempat mengarang kitab, diantaranya kitab Usuluddin, dan yang terbesar adalah kitab Sabilal Muqtadin. Pada hari Kamis jam 6.30 antara sholat maghrib dan isya pada tanggal 6 Syawal 1227 Hijriah kembali ke rahmatullah di kampung dalam pagar pada usia 105 tahun perhitungan tahun Hijriah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Syekh Maulana Syekh Arsyad Al-Banjari, kami muhibbinmu ya Syekh, kami cinta kepadamu ya Syekh. Ya Syekh, berkat pangkat engkau ya Allah, berkat pangkat Maulana Syekh, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang alim seperti engkau ya Syekh. Berkat pangkat engkau ya Syekh, jadikan anak-anak kami faqih fiddin, faqih fiddin, faqih fiddin ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.